Terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di bawah perikop, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas diri aku tidak akan tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta mewujud nyatakan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengikuti puji-pujian secara berturut-turut dari solo Air Mata Sejati dan duet. Solo Air Mata Sejati, silakan.
hanya dikatalah sejatinya, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duet ke Karinta. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari hidup, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Dalam kelemahan kasih karunia Tuhan cukup. Tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya menjadi kritikan bagi orang-orang percaya yang meragukan wibawa kepemimpinan seseorang, juga berupaya untuk mengangkat wibawa seseorang dalam kiprah hidupnya, baik sebagai pejabat, baik sebagai masyarakat sipil, baik sebagai rohaniawan maupun sebagai orang-orang yang bukan pejabat, ataupun juga orang bilang ya orang-orang biasa yang kepadanya diberi kasih karunia untuk melakukan sesuatu dan juga berupaya bersaksi tentang nama Yesus. Ketika orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipenuhi Tuhan tampil untuk melakukan bersaksi tentang kebesaran Tuhan, disitulah ia teruji. Ia akan teruji dengan berbagai tantangan. Diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan penganiayaan, diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan yang ia rasa-rasa sepertinya sudah tidak sanggup lagi karena betapa besarnya tantangan atau beban yang dihadapi. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Tuhan, karunia Tuhan ditawar atau diragukan.
Lalu tema ini jelas mengatakan bahwa di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami kondisi hidup yang menggenaskan, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudara, fenomena di tahun-tahun terakhir, ketika orang belum dipercaya menduduki jabatan-jabatan, dia selalu ramah dengan setiap orang, dia selalu suka untuk bagaimana menjadi penghubung, atau dia selalu baik dengan setiap orang. Dan ketika terpilih menjadi pejabat, dia ketemu dengan kawan-kawan seperjuangannya saja tidak mengenal. Sahabat-sahabatnya saja sudah mulai diabaikan. Dan ketika ditanya, kenapa ketemu di jalan dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang, selalu kacanya ditutup, dinaikkan kacanya, kaca mobilnya dinaikkan. Pasti alasannya adalah protokoler yang berupaya untuk membungkus kesombongan. Oleh karena dia telah menduduki jabatan yang tinggi, dan yang sangat disayangkan jika protokoler itu semakin membungkus kejahatan dalam kepejabatannya, maka dia akan keluar dari jati dirinya sebagai seorang pejabat yang arahnya jelas ke depan akan melayani banyak orang dan berupaya untuk tetap merajut relasi kehidupan dalam kepejabatan atau kepemimpinannya, dan kemudian merusak citranya sebagai seorang pejabat. Bapak Ibu saudara-saudari, protokoler itu baik, tapi jangan sampai tidak menjangkau orang-orang kecil. Bisa saja dengan protokoler kita mengendalikan kepentingan orang kecil kepada kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Dan pada akhirnya sasaran yang jelas dari apa yang menjadi tujuan kepemimpinan kita dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun pelayanan gereja justru tidak tepat sasaran. Karena kita dikendalikan oleh ego, kita dikendalikan oleh kepentingan, kita dikendalikan oleh karena ingin supaya tetap berjalan secara protokoler. Jadi protokoler itu baik, tetapi jika tidak dimediasi, jika tidak dimanage dengan baik, maka protokoler itu akan membuat kita buta terhadap mereka yang seharusnya dilayani atau diangkat dari kelemahan-kelemahan mereka. Kemarin di Ngada atau di mana itu ada seorang anak kecil yang bunuh diri di media itu. Peristiwa itu sudah terjadi, para pemimpin mulai basorot. Tetapi pertanyaan bagi mereka, sejak sebelum selama ini Anda di mana? Sampai itu bisa terjadi. Bukankah karena masalah protokoler itu? Yang kedua dari pernyataan ini, seberapa jauh jangkauan orang-orang dekatnya, sebagai RT, sebagai ketua RT, sebagai RW, sebagai yang lain-lain yang punya hubungan dekat, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengajar, dan sebagai apa, sehingga
anak itu kemudian dia mati bunuh diri karena kemiskinannya. Lalu ia mengatakan, Pak Yunus pasti sangat marah dengan itu. Ya karena saat apa? Kita belum tahu dan belum menjangkau yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalankan kehidupan protokoler mesti didasarkan pada pengalaman-pengalaman rohani kita, pengalaman-pengalaman iman kita. Untuk bisa menjangkau apa yang menjadi kebutuhan dasar dari orang-orang kecil. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mesti diyakini bahwa setiap kita ada kelemahan, tetapi ada juga kelebihan. Dan kelemahan itu dilihat sebagai tempat di mana Allah berkuasa dan Allah berkarya dalam kelemahan kita. Tetapi kelebihan kita mesti dia menuju kepada bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kelebihan kita justru tidak melenceng dari apa yang menjadi pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman iman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kelemahan dipandang sebagai kekurangan yang sering ditolak. Rasa-rasanya dia berada dalam setiap pergumulan, dia rasa bahwa aduh ini teramat berat dalam kehidupan. Ingin untuk kalau bisa segera berlalu tantangan itu dari dirinya. Segera diangkat oleh Tuhan dengan doa-doanya. Tetapi justru Tuhan akan berkata lain. Dengan tidak menghapus atau dengan tidak mengangkat beban itu. Maka karena apa beban itu akan menjadi sarana di mana Allah berkuasa untuk memulihkan seseorang dari kehidupan dan tantangannya. Karena itu banyak orang yang sepanjang hidupnya berusaha untuk menghilangkan berbagai bentuk kelemahan dirinya. Namun pada kenyataan tidak pernah ada seorang pun yang dapat mengalahkan semua kelemahannya. Maka bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap kelemahan dirinya? Kita belajar dari Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, latar belakang teks ini intisarinya adalah tuduhan para rasul palsu. Tuduhan para rasul palsu, guru-guru palsu yang meragukan kerasulan Paulus, kewibawaan Paulus sebagai seorang rasul. Alasan mereka ialah karena mereka beranggapan bahwa Paulus tidak memiliki pengalaman rohani atau pengalaman iman yang hebat seperti mereka. Dia ini dulu pembunuh. Dia ini yang suka memangsa pengikut-pengikut Kristus. Mana mungkin dia bisa memiliki pengalaman iman, pengalaman rohani. Itu anggapan mereka sebagai guru-guru palsu. Anggapan ini timbul karena mereka tidak mengetahui saat-saat awalnya ketika Paulus dipanggil menjadi rasul. Maka itulah sebabnya dalam teks ini Paulus menceritakan pengalaman rohani yang pernah dialaminya seketika ia berhadapan dengan panggilan Tuhan ke Damsyik. Dengan jelas Paulus menuliskan bahwa dia telah menerima penglihatan. Dia telah menerima penyataan dari Tuhan. Paulus bersaksi bahwa ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Diangkat lebih jauh dari sorga.
Dia juga pernah diangkat ke Firdaus dan bahkan mendengar wahyu yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, rahasia ilahi. Ini semua cukup membuktikan bahwa Paulus adalah Rasul Yesus Kristus, bukan palsu. Namun serentak dengan itu Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan duri dalam dagingnya. Duri dalam daging itu bertujuan agar membuat Paulus tetap rendah hati, tetap berubah, bertobat dan berbalik dari keangkuhannya, kejahatannya seketika sebelum ia dipanggil Tuhan. Ada duri dalam dagingnya. Ada rancangan ujian bagi Paulus untuk kemudian Paulus makin meyakini proses Tuhan dalam dirinya untuk menjadi Rasul Kristus Yesus. Dalam teks ini juga ada 5 pokok penting yang dapat dilihat dan kita pelajari sekarang ini. Yaitu yang pertama, bahwa Paulus memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, ayat 1 sampai 6. Karena itu Paulus tidak punya pilihan lain selain ia merasa bangga atas pengalaman rohani yang dimilikinya, yang dialaminya. Namun kebanggaan itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kesaksian akan kemurahan Tuhan, sekaligus menjawab tuduhan para rasul palsu. Paulus merasa bangga tetapi tidak mau jatuh dalam dosa kesombongan. Paulus menjelaskan, memberi kesaksian pada dirinya bahwa dia mengalami panggilan Tuhan dan penglihatan yang secara langsung datangnya dari Tuhan. Dan ia dipakai sebagai seorang rasul bagi nama Yesus. Tetapi dia berupaya dengan sedemikian rupa untuk tidak sombong atau tidak jatuh ke dalam dosa keangkuhan ketika ia berhadapan dengan tuduhan-tuduhan palsu dari sekitar kehidupannya, dari guru-guru palsu itu. Oleh karena itu dia juga mengakui dengan tegas bahwa ada kelemahan dalam dirinya sebagai orang yang terpanggil, orang yang dikaruniai, orang yang diberi penglihatan, dan orang yang diberi kekuatan mengalami cara Tuhan proses hidupnya menjadi rasul atau menjadi hamba-Nya. Yang kedua, Paulus memiliki duri dalam dagingnya, ayat 7. Apa yang dimaksud dengan duri dalam dagingnya tidak disebutkan dengan jelas dalam teks ini. Akan tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan duri dalam daging adalah penderitaan fisik, penderitaan tubuh, kesukaran, kesulitan dalam pelayanannya, dan serangan kuasa iblis yang dihadapinya dalam pergumulannya setelah ia dipanggil menjadi rasul. Yang jelas hal itu membuat Paulus menderita dan Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi menurut keyakinan Paulus. Paulus malah menyebutnya sebagai utusan setan yang memukuli dirinya. Karena itu sebagai utusan iblis, Paulus tidak menyukainya. Dia tidak mau tergoda dengan apa yang menjadi tawaran. Kan dengan cara tuduhan seperti itu kita mengangkat, kita berupaya untuk menantang, lalu kemudian kita bisa pukul dada. Tetapi Paulus bilang itu bisikan utusan si jahat. Yang ketiga, sebagai respon atas ketidaksukaan dari Paulus terhadap duri dalam dagingnya, dia berdoa. Paulus berdoa agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Ayat yang ke-8. Paulus berdoa 3 kali untuk meminta hal
itu dicabut atau diangkat oleh Tuhan dari dirinya. Dengan demikian doa terus baginya, tetapi jawaban Tuhan lain. Tuhan ternyata tidak mencabut duri dalam daging yang terjadi pada atau derita dan juga tentangan yang ada dalam diri Paulus. Tuhan menjawab dengan kedaulatannya sendiri, dengan kebebasannya, bahwa di tengah atau dalam kelemahan itu justru kuasa Allah mendapat tempat untuk beroperasi, untuk membentuk kita makin kuat dalam iman untuk melakukan tugas menjalankan wibawa kepelayanan sebagai Rasul Kristus. Paulus berharap kuasa Tuhan membuat iblis itu mundur dari dirinya. Dengan demikian doa menjadi sarana Paulus untuk berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan yang memanggilnya saat itu dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Yang keempat, jawaban Tuhan atas doa Paulus pada ayat yang ke-9. Pada ayat ini Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah menjawab doanya, namun doa itu tidak, jawaban doa itu tidak sesuai dengan harapannya. Harap-harap Tuhan menjawab ya, tetapi Tuhan malah menjawab tidak. Tetapi justru disinilah intinya, Tuhan tidak menghapus kelemahan Paulus, melainkan menggunakannya itu menunjukkan kuasa dan kasih karunia bagi Paulus. Sehingga kalau kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup, janganlah kita beranggapan bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita dalam penderitaan dan kemelut kehidupan itu. Yang kelima, penerimaan Paulus ayat 10. Setelah mengetahui bahwa Tuhan menolak permohonannya, Paulus akhirnya menerima keputusan dan jawaban Tuhan. Paulus menyadari bahwa ketika dirinya lemah, kuasa Tuhan dapat bekerja dengan lebih efektif melalui dirinya seketika ia menghadapi tantangan-tantangan dan penderitaan-penderitaan yang dihadapinya. Di sana Tuhan berproses, membentuknya sebagai seorang saksi, seorang hamba yang tangguh menjalani tugas panggilan, tampil berwibawa di dunia di mana ia menjadi rasul. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari uraian teks ini ada beberapa pelajaran penting bagi kita di masa ini. Yang pertama, setiap orang memiliki pengalaman rohani, tetapi pengalaman rohani yang kita miliki, masing-masing pengalaman kita berbeda, tidaklah sama. Ada yang tantangannya ringan, menunjukkan kesejukannya dalam segala hal, tapi ada yang tantangannya berat, ada yang tantangannya besar dan sepertinya mau mati saja atau setengah mati dengan tantangan itu. Tetapi tantangan-tantangan itu kemudian dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kehidupan kita sebagai orang-orang yang terpanggil, sebagai orang-orang percaya. Maka yakinlah pengalaman rohani kita berbeda. Kalau yakin pengalaman iman rohani kita, maka jangan bandingkan yang satu dengan yang lain. Itu satu itu. Berdoa, habis berdoa, begini. Dia lebih baik dari yang satu itu dan seterusnya. Ini mulai membandingkan pengalaman rohani dan kemudian meragukan dirinya sebagai orang yang dilengkapi dengan pengalaman rohani untuk mewujudkan panggilannya dalam kehidupannya.
satu lebih baik. Bet begini, bet son bisa. Bet pun sekolah son cukup. Beta dan selalu melihat kelemahannya sebagai halangan untuk menjadi saksinya dan tidak mewartakan kebaikan dan kebenaran di dalam panggilan hidupnya sebagai orang percaya. Padahal kelemahan itu terjadi dan Tuhan berkarya bagi kita melalui kelemahan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebelum masuk yang kedua, saya ada satu cerita. Dulu saya baru pendeta, sekitar 5 tahun saya dimutasikan dari Eban ke Baki di Amanu Benteng Utara. Kebetulan seorang saudara saya, seorang sahabat saya punya pacar, rumahnya di Bone. Pacarnya pun bapak koster. Saya diajak oleh teman, kita dua di Bone kok kawan, kami sampai di Bone. Ternyata kami ada temukan ada pengalaman iman, pengalaman rohani dari bapak koster. Kami diberi minum, kami minum. Saat kami diberi makan, saya baru tondok berdoa. Ya Tuhan, saya baru tondok berdoa begini. Bapak koster datang, Bapak jangan berdoa memang. Karena Bapak, saya bilang, karena Pak, bagaimana? Apakah di sini tidak bisa berdoa? Bapak dia bilang, iya bisa berdoa. Tetapi supaya Bapak tahu bahwa saya bangun pagi jam 5, saya sudah mendoakan semua yang akan terjadi dalam rumah ini. Jadi kalau Bapak datang berdoa, itu Bapak double doa. Saya terpaksa amin saja dan putus saja doa itu, tidak sempat ini. Kok ini pengalaman Pak Koster? Pak Koster bilang, Bapak jangan berdoa. Saya sudah berdoa. Dia sementara Bapak Koster membatasi seorang pendeta untuk berdoa. Saya mau bilang, saya pendeta jawab tua subatan. Jadi terakhir ikosa. Ini pengalaman rohani. Ya. Kita tidak bisa kasih salah dia bahwa lu koster saja, lu batasi pendeta pun doa. Tidak bisa, karena pengalaman imannya, pengalaman rohaninya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, mesti diyakini bahwa pengalaman rohani setiap orang berbeda. Tetapi semuanya itu dapat disatukan menjadi kekuatan iman mereka orang-orang yang bersekutu sebagai pendoa. Yang ketiga, berdoalah sungguh-sungguh, sebab doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa setiap orang Kristen dapat menaikkan syukur, dapat menyampaikan permintaan, bahkan keluh kesah yang dialaminya secara spontan dan terbuka dari hati, meminta Tuhan mengabulkan doanya, permohonannya dan permintaannya. Namun pada saat yang sama, dalam doa janganlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Relakanlah, biarlah Tuhan menjawab doa-doamu sesuai dengan kedaulatan dan kebebasan Tuhan. Ada yang berdoa, dalam nama Yesus kami hancurkan. Ini seperti apa doa orang itu? Saya pernah kaget, dan karena saya kaget saya tidak konsen dengan pelayanan doa itu. Dengan siapa kita berdoa? Untuk kemudian kita bisa mewujudkan dan juga menyampaikan permohonan kita. Kalau kita bentak dia juga, saya pikir salah. Biarlah kita berdoa dengan kata yang biasa, dengan kalimat yang santun, dengan permohonan dan juga sesuatu yang santun. Saya kira kalau bapak dengan anaknya, anak selalu omong kasar-kasar dengan bapaknya, bapak juga pasti bilang,
Hoes mohonis kau. Hoes mohonis kau, ho mulai lab kau. Dan seterusnya, hom katal kot hoan, hoes mohonis kau. Elite kafenahine. Kadang-kadang itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan terbawa, ya, jangan terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak, ya, mendukung kita dalam doa kita. Berbicaralah yang baik, berbicaralah yang biasa dengan Tuhanmu, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doamu. Memang tidak akan seturut dengan apa yang menjadi kehendak kita pada saat itu, atau pada waktu itu tidak mungkin terjadi, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan akan menjawab pada waktunya. Yang bisa saja bukan saat itu, atau juga yang bisa terjadi pada saat itu sesuai dengan kerelaan atau kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan. Saya tidak tahu saya pernah ceritakan ini pengalaman iman di sini atau belum, tapi saya mencoba untuk menceritakannya saja. 3 bulan saya masuk Petra. Saya pendeta dari kampung masuk kota. Bapak Ibu, pendeta kampung masuk kota, kadang-kadang kita dipandang sebelah mata. Padahal pendeta ini, saya rasa, kan mana kok. Tetapi bagaimanapun juga saya sudah dipanggil untuk melayani di situ. Jadi saya harus berupaya untuk menyesuaikan diri. Satu-satu Tuhan buat mujizat terjadi bagi saya. Ketika saya dengan ada 3-4 orang ibu, perempuan gemit, dan juga mereka mengelompokkan diri dalam satu persekutuan doa yang namanya Persekutuan Doa Immanuel. Bersama dengan ibu-ibu itu kami ada di Vatuneselan. Di Vatuneselan itu pagi-pagi sekitar jam begini orang telepon, "Mbak Pendeta tolong." Teman saya telepon, Mbak Pendeta singgah layani itu, "Mama, itu oma yang ada masuk di dalam lubang batu." Saya bilang, "Hah? Masuk di dalam lubang batu sejak kapan?" Bilang, "Tadi malam jam 11 malam. Hai, apa jadinya?" Sampai, betul memang kami pi mama itu ada di dalam lubang batu. Ventilasi begini. Saya kasih masuk kaki kanan, tapi kaki tidak tembus masuk dalam. Hanya di pergelangan saya, lubang atau pintu masuk itu. Bagaimana kuasa jahat itu membuat orang masuk ke dalam lubang batu itu. Saya tadinya tidak percaya juga, tapi kok anehnya memtua pun ini kain panas ada persis di pintu lubang itu. Saya bilang, "Mari kita berdoa." Kami berdoa 2-3 kali, kami baru sampai kali keempat terbukalah lubang itu, pintu itu terbuka. Mama tua ini umur 78 tahun, Tulih 16 tahun. Ketika kami berdoa, saya panggil, "Mama," namanya Mama Lodia. "Mama Lodia." Dia bilang, "Lu panggil beta, lu apa di situ?" Saya bilang, "Saya Pendeta Yunus." "Lu pendeta Tapaleo, panggil saya." Saya bilang, "Mama keluar dari situ, itu bukan Mama punya tempat." Dia bilang, "Tidak, tempatku sudah baik. Kamu pulang saja." Kali kedua, ketiga kami berdoa, Tuhan memberi jawaban yang tepat pada waktunya. Keluarlah Mama itu. Kami keluarkan Mama itu dan kami bawa. Anehnya Bapak Mama, saudara-saudara, Tuli 17 tahun saya omong dia dengar. Tapi Bapak Mama yang ada di sini omong, dia tidak dengar. Saya juga pikir ini apa? Saya bicara dengan setan kah? Atau apa? Tapi itu yang terjadi bagi saya. Pengalaman rohani yang saya pernah alami di Jemaat Petra. Ini baru 3 bulan di situ orang yang saya bilang bahwa lihat kita dari sebelah mata. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kecenderungan ini selalu ada di berbagai tempat.
Ingatlah bahwa jangan pernah kita meragukan wibawa kepelayanan seorang hamba Tuhan. Itu akan kita mengalami kemerosotan dalam pengalaman rohani masing-masing kita. Tadi sampai ketiga toh. Sekarang keempat. Jawaban doa kita bisa saja tidak sesuai dengan harapan, namun jangan kecewa dan jangan marah juga, karena doa kita berbicara dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan punya rencana lain sehingga menjawab doa tidak sesuai dengan harapan kita, sebab Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya ketemu dengan orang banyak yang bilang, Papa pun nama hilang. Nama hilang? Papa pun fam anin itu hilang karena Papa hanya dapat perempuan semua. Saya bilang, saya mendoakan, tetapi Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan seperti itu. Jangan kita memaksakan kehendak untuk yang kita dapat. Biarlah dan relalah, terimalah apa adanya yang Tuhan beri. Yang terakhir, yang kelima, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita, terima dan milikilah. Itu pasti yang terbaik dalam pandangannya. Oleh karena itu, jangan tolak, terimalah dengan ucapan syukur. Sebab semua yang datang dari Tuhan pasti itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap orang dengan maksud yang baik dan mulia. Oleh karena itu, jangan sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Pakailah kelebihan itu sebagai alat kesaksian tentang kuasa Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sedangkan kekurangan yang dimiliki tidak perlu disesali. Rangkulah kekurangan itu, sebab dalam setiap kekurangan yang dimiliki, yang dihadapi oleh setiap orang, kasih karunia Tuhan cukup. Amin. Ben Elroy dan nanti disambung oleh solo Bapak Ayub Nati.
Nane homu nese nehoa Meskasianu osmanam lena Inam nahmaan kaifaimana Nenos nasaknino tabu amasat Ala kitabua pole suisneno Tatulohit nekak mahicanatim Usim simo
Yonen toti Ole maikut mai sanaci Haleluya Oh amin. Demikian puji-pujian dari Ben Elroy dan juga Bapak Ayub Nati, tadi juga dari Solo Air Mata, Bapak William Ola, dan juga persembahan pujian dari perempuan Gemit. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya jemput kita ada dalam keadaan berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Serta nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Persembahan syukur, silakan yang bertugas. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur kita sambil mengingat firman-Nya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus yang adalah korban persembahan itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Ubahlah hati
diriku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Peganglah diriku, berdiri bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibi mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibi mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Bukalah diriku, berkati hidupku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Indah mulia bahagiamu, bersandarkan dengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal.
bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Juru Selamat kami. Allah di dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Karunia-Mu selalu cukup bagi kami dalam menghadapi hari-hari hidup kami, panggilan kami, tantangan-tantangan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau mengawal kami. Engkau menuntun kami dari setiap kesibukan kami, dari rumah tangga kami, dari tugas pekerjaan masing-masing kami. Ada dalam satu persekutuan yang sejiwa seroh, seiring setujuan, mempermuliakan, membesarkan, memaknai hari badai di minggu ini. Berkenanlah Tuhan menguatkan kami. Pakailah kami ya Tuhan, dan jangan tinggalkan kami. Kuatkan iman kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami sanggup melintasi setiap tantangan, kelemahan-kelemahan hidup kami. Buatlah kami yakin selalu ada, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam kondisi setiap kehidupan kami. Agar kami selalu hanya berespon syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini ya Tuhan, bersama sejiwa seroh sia sekata kami mengucap syukur bersama Saudara Willem Tanesi memasuki usia yang ke-19 tahun. Saudara Valdi Ratu usia yang ke-24 tahun. Mama Yublina Nenobais Jarah usia ke-58 tahun. Dan juga yang memasuki usia pernikahan dan juga ulang tahun namun tidak disebutkan di sini. Baharuilah kehidupan mereka. Berproseslah bersama dengan mereka dalam setiap tantangan hidup dan langkah hidup mereka ya Bapa. Agar bertumbuh dan juga berjalan terus sepanjang usia yang dipercayakan, selalu berlimpah dalam kasih karunia yang tidak berkesudahan itu, yang selalu cukup itu bagi mereka. Bersama kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami, dari pusat negara sampai ke provinsi-provinsi, bahkan sampai ke desa-desa. Presiden dan jajaran badan legislatif dan semua unsur yudikatif eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, Tuhan berhikmat bagi para pelaku pemerintahan. Kami berdoa menyerahkan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Gubernur bersama badan legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya. Tuhan tunjukkan hikmat-Mu bagi mereka dalam menunaikan roda pemerintahan. Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan bersama dengan jajaran legislatif dan juga semua yudikatif eksekutif semuanya dalam menjalankan panggilan pelayanan di kabupaten ini.
kepala desa dan perangkat desa di 5 desa yang ada di sekitar pelayanan Ebenezer Kapan, bahkan sekitarnya. Berkati pelihara anak-anakmu dalam menunaikan tugas panggilan pemerintahan. Bersama kami mendoakan gereja Tuhan, baik dalam persekutuan PGI, DGI, dalam persekutuan menaikkan tugas kerasulan, berkati pelihara dan berhikmat, khususnya Majelis Sinode Gemit, Majelis Klasisme Utara, Majelis Jemaat Ebenezer Kapan, penatua-penatua, diaken-diaken, pengajar-pengajar, dan pendeta-pendeta. Berikanlah kepada mereka hikmat ya Tuhan, tuntunlah mereka selalu tunduk kepadamu dalam menjalankan roda pelayanan. Kami juga ya Tuhan berdoa bagi persidangan Majelis Sinode Gemiti yang akan berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 mendatang. Tuntun dan berkati yang semuanya boleh berlangsung demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami di sini dalam berbagai perencanaan pelayanan persidangan jemaat ini. Berbagai proses sebelumnya Tuhan berkati. Dan berdoa ya Tuhan bagi pergumulan kehidupan jemaatmu, umatmu ya Tuhan di sini, tokoh-tokoh jemaat. Bapak Mama, Oma kekasih kami, Opa kekasih kami yang memasuki usia lanjut. Jamalah mereka di rumah masing-masing. Jika mereka sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Beri mereka bersukacita selalu di masa senjaknya mereka. Bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di pemberingan karena sakit penyakit yang diderita, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Di berbagai proses perawatan medis, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Tatkala mereka ada dalam kelemahan, di sana Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Kami percaya itu Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan berdoa bagi mereka yang dilanda duka, bagi mereka yang dilanda kemelut kehidupan dalam kesukaran kehidupan. Kuatkanlah iman mereka, memandang itu sebagai cara Tuhan membentuk langkah juang mereka dalam panggilan iman masing-masing mereka. Ada bersama dalam usaha pekerjaan dan ketekunan-ketekunan masing-masing kami. Sebagai ASN, sebagai pengusaha-pengusaha toko dan juga pengusaha-pengusaha kios ataupun juga pengusaha dalam berbagai mitra usaha. Tuhan berkati dalam menjalankan tugas panggilan pekerjaan masing-masing mereka. Petani-petani, peternak-peternak, Tuhan menjawab doa dan harapan mereka. Bapa di surga Allah yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa melihat kami dari ketinggian-Mu, mengenali masing-masing kami, dan kepada kami Tuhan beri seturut dengan kehendak-Mu dalam menjawab doa-doa kami. Karena itu ya Tuhan kami datang kepadamu di saat ini dalam doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengikuti pengutusan, disilakan kita ada dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan bahwa dalam kelemahan kita, kasih dan anugerah Tuhan tetap cukup. Kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kasih-Nya yang menopang dan memulihkan dan memberi pengharapan. Karena itu, pergilah ke dalam dunia untuk hidup sebagai saksi Kristus, menjalani setiap pergumulan dengan iman, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa kasih Tuhan
selalu menyertai kita. Bersama menyanyikan PKJ 230 bait 1. Berkilat halilintar dan guntur menderu. Begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam. Jemaat Tuhan, kita mengikuti warta kebaktian minggu kelima Epifani, Minggu 8 Februari 2026. Atas nama segenap majelis menyambut dengan sukacita dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan dan jemaat tamu yang telah hadir dan berbakti pada kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian pagi ini dipimpin oleh Pendeta Yunus Anin STH. Informasi pelayanan. 1. Jadwal ibadah rumah tangga minggu ini diatur sebagai berikut. Rayon Ajob Thomas A, hari Selasa di rumah Bapak Yonatan Misa, hari Jumat di rumah Saudara Welem Ola. Ajob Thomas B, hari Selasa di rumah Bapak Welem Jami Balo, hari Jumat di rumah Bapak Robinson Jami Balo. Ajob Thomas C, hari Selasa di rumah Bapak Sakarias Naben, hari Jumat di rumah Bapak Yunus Bemau. Embun Molo, hari Selasa di rumah Bapak Yehezkiel Banoet, hari Jumat di rumah Mama Maria Lasa. Ius Anak A, hari Selasa di rumah Bapak Kaleb Beti, hari Jumat di rumah Ibu Maria Beti. Ius Anak B, hari Selasa di rumah Bapak Ayub Okusa, hari Jumat di rumah Mama Heni Wematan.
Kampung Sabu A, hari Selasa di rumah Bapak Yupiter Sabu, hari Jumat di rumah Saudara Nelson Naif. Kampung Sabu B, hari Selasa di rumah Bapak Wingki Gang dan Bapak Rinto Wila, hari Jumat di rumah Bapak Ongki Jara dan Bapak Markus Kalerihi. Kampung Sabu C, hari Selasa di rumah Bapak Jemris Pandeirot, hari Jumat di rumah Bapak Mama Yosefina Lai. Kapantunan, hari Selasa di rumah Mama Selvina Nifu, hari Jumat di rumah Bapak Sem Tualaka. Kampung Serani A, hari Selasa di rumah Mama Sophia Iye, hari Jumat di rumah Mama Trifosa Falo Olin. Kampung Serani B, hari Selasa di rumah Bapak Ferdi Sau, hari Jumat di rumah Bapak Deki Lola. Lelo Kasen A, hari Selasa di rumah Bapak Merson Tapatab, hari Jumat, dan Bapak Yan Tapatab, hari Jumat di rumah Bapak Ebenezer Siubelan dan Bapak Ayub Nati. Maun Sin A, hari Selasa di rumah Bapak Iskandar Toto, hari Jumat di rumah Bapak Arvindus Toto. Maun Sin B, hari Selasa di rumah Bapak Gottlieb Oematan dan hari Jumat di rumah Mama Salomi Seko Baitano. Rayon yang tidak kami sebut diatur sesuai jadwal. 2. Sekolah minggu tetap berjalan sebagaimana biasa. 3. Ibadah perempuan Gemit lingkungan 1 akan berlangsung pada hari Senin 9 Februari 2026 jam 4 sore bertempat di rumah Mama Mince Seko Koro, Rayon Oelematan. 4. Ibadah persekutuan doa gabungan akan berlangsung pada hari Rabu 11 Februari 2026 jam 3 sore bertempat di Gedung Kebaktian. 5. Ibadah gabungan pemuda akan berlangsung pada hari Sabtu 14 Februari 2026 jam 4 sore bertempat di rumah Saudara Agustinus Naitek, Rayon Lelokasen A. 6. Ibadah kaum bapak lingkungan 1 akan berlangsung pada hari Sabtu 14 Februari 2026 jam 4 sore bertempat di rumah Bapak Melianus Tamonov, Rayon Ajob Thomas A. 7. Ibadah perempuan Gemit lingkungan 3 akan berlangsung pada hari Sabtu 14 Februari 2026 jam 2 bertempat di rumah Mama Salomi Nati Toto, Rayon Lelokasen B. Informasi jemaat. 1. Paduan suara dan vokal grup yang akan mengisi liturgi minggu depan, vokal grup Domba Kecil Embun Molo, vokal grup Kaum Bapak, dan band San Jose. 2. Pelayanan sakramen baptisan akan berlangsung pada hari Minggu 15 Februari 2026. Penggembalaan akan berlangsung pada hari Kamis 12 Februari 2026 jam 3 sore. 3. Hulu hasil yang masuk pagi ini: 1. Satu ikat jagung muda dengan harga 30.000. 2. Satu buah labu lilin dengan harga 20.000. 4. Pendaftaran katekisasi telah dibuka terhitung Minggu 15 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Fotokopi surat baptis 1 lembar. 2. Fotokopi ijazah terakhir 1 lembar. 3. Rekomendasi dari jemaat asal jika peserta berasal dari luar jemaat Ebenezer Kapan. Pendaftaran bisa melalui majelis rayon atau bisa langsung ke sekretariat Ebenezer Kapan. Demikian informasi ini dan terima kasih. Terakhir, kehadiran jemaat pada kebaktian pagi ini: laki-laki 141 orang, perempuan 289 orang, jumlah 430 orang. Demikian warta jemaat pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam. Silakan kita ada dalam keadaan berdiri bersama menyanyikan NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tutup yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku diantarnya hingga sekolah